Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA hari ini. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang pewarisan sifat, yaitu pola pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat yang akan kita pelajari yang pertama adalah pola persilangan monohibrid, pola persilangan dihibrid, penurunan golongan darah, dan kelainan sifat yang menurun pada manusia. Pola persilangan di monohibrid adalah pola persilangan yang memperhatikan satu sifat beda. Sedangkan pola persilangan dihibrid itu adalah pola persilangan yang memperhatikan dua sifat beda. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang penurunan golongan darah dari orang tua ke anaknya. Yang berikutnya, kita juga akan mempelajari kelainan-kelainan sifat yang menurun pada manusia dari orang tua kepada anaknya yang diakibatkan karena gen. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini dibedakan menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid intermediat. Persilangan monohibrid dominan penuh memiliki ciri-ciri: 1. Sifat gen dominan akan menutup penuh gen resesi. Kedua, seluruh generasi F1 memiliki fenotip sama dengan induk gen dominan. 3. Generasi F2 memiliki perbandingan 3:1 antara fenotip dominan dan fenotip resesif. Persilangan monohibrid dominan penuh bisa kalian lihat pada diagram berikut. Di sini contohnya adalah parentalnya adalah bunga mawar warna merah dengan genotip M besar disilangkan dengan bunga mawar putih dengan genotip M kecil. Setelah parental, kita tentukan gamet. Gamet pada hukum Mendel 1 yaitu dikenal dengan hukum segregasi, terjadi pemisahan gen. Terjadi pemisahan gen. Genotip M besar dipisahkan menjadi M besar dengan M besar. Kemudian yang bunga mawar warna putih itu dipisahkan menjadi M kecil dengan M kecil. Kemudian gamet yang dihasilkan hanya ada satu jenis, yaitu M besar dengan M kecil. Maka F1-nya atau keturunan ke-1-nya adalah M besar M kecil. M besar M kecil yaitu merah, ya, berarti fenotipnya adalah warna merah. Kemudian kita lihat di sini persilangan antara F1 dengan F1. Bunga mawar warna merah dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan bunga mawar merah juga M besar M kecil genotipnya. Kemudian langkah kedua adalah kita menentukan gamet. Gametnya kita pisahkan, ya, menurut hukum Mendel 1, pemisahan genotip, yaitu berarti M besar dengan M kecil. Yang ini juga dipisahkan M besar dengan M kecil. Kita lihat gametnya terdapat dua jenis gamet, yaitu gamet dominan dan gamet resesif, M besar dengan M kecil. Kemudian kita silangkan akan menghasilkan F2. Karena gametnya lebih dari satu jenis, maka kita menggunakan tabel gamet M besar M kecil. Gametnya itu kita masukkan di tabel ini, ya. Ini M kecil, kemudian yang ini M besar M kecil juga, gitu. Ya, kemudian kita silangkan antara M besar dengan M besar, hasilnya ini. Kemudian M besar M kecil ini, ya. Jadi ini M besar ini menghasilkan ini, kemudian ini, ya, hasilnya ini dan ini.
Ya, ini adalah hasil dari persilangan antara bunga mawar merah yang mempunyai genotip M besar M kecil dengan bunga mawar merah juga yang mempunyai gen M besar M kecil. Ya. Berikutnya, jadi genotip yang kita dapatkan adalah M besar, itu fenotipnya adalah merah, M besar, M kecil, fenotipnya juga merah, M kecil itu fenotipnya warna putih. Perbandingan fenotipnya antara merah dan putih adalah 3:1. Ya, berikutnya persilangan monohibrid intermediate atau kondominan memiliki ciri-ciri: 1. Sifat gen dominan tidak menutup penuh gen resesif. Kemudian yang kedua, keturunan heterozigot menampilkan sifat intermediate, yaitu sifat antara dominan penuh dan resesif. Yang ketiga, generasi F2 memiliki perbandingan fenotip dominan dengan fenotip resesif sama dengan perbandingan 1:2:1. Ya, kita lihat di sini contoh diagram dari persilangan monohibrid intermediate. Ya, kita lihat di sini bunga mawar warna merah. Mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih. Ya, menghasilkan mawar merah dengan genotip M besar M kecil. Kemudian antara F1 dengan F1 disilangkan kembali dan menghasilkan ini M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Maka genotip yang dihasilkannya sama dengan persilangan monohibrid dominan, M besar, M besar, M besar, M kecil, ya, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Di sini yang membedakan adalah fenotipnya. Fenotip yang dihasilkan pada persilangan monohibrid intermediate itu adalah hasil dari fenotipnya, yaitu merah. Di sini adalah merah muda dan putih. Jadi kalau dia genotipnya homozigot dominan, maka fenotipnya juga yang dominan merah. Tapi jika genotip yang dihasilkan adalah heterozigot, maka fenotipnya atau sifat yang terlihat adalah sifat yang terlihat antara sifat dominan dan resesif. Jadi kalau sifatnya merah dan putih, berarti untuk intermediate M besar M kecil ini warnanya adalah gabungan antara merah dan putih, yaitu merah muda. Maka perbandingan fenotipnya itu adalah antara warna merah berbanding merah muda dan berbanding warna putih itu adalah 1:2:1. Ya, itu perbedaan antara persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.